Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Terus setia belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman Tuhan, kita akan ditolong untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia dan kecintaan kita kepadanya. Hari ini kita tiba pada 2 ayat terakhir dari Matius pasal 10. Mari kita baca bersama Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ayat yang ke-41 ada dua kata yang dipakai di situ, nabi dan orang benar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tentunya bukan sekedar nabi-nabian, bukan nabi palsu, tetapi nabi yang sesungguhnya. Nah, kalau kita membaca Injil Matius pasal 10, hampir semuanya berbicara tentang kesulitan yang dialami oleh para pengikut Kristus, aniaya, lalu kemudian dibenci, bahkan pembunuhan, kesulitan, dan sebagainya. Nah, 2 ayat terakhir ini berbicara tentang upah yang diterima atau penerimaan yang diterima oleh para hamba Tuhan. Nah, memang kalau kita membaca sampai hari ini masih terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pandangan apakah nabi itu masih ada hingga hari ini. Sebagian berkata pelayanan nabi sudah berhenti karena Alkitab sudah ada dan firman Tuhan sudah tertulis dan datangnya Yesus dan kemudian adanya firman Tuhan, adanya Alkitab itu sudah menjadi finalitas dari yang namanya penyataan-penyataan Tuhan. Tapi sebagian lagi masih berkata, enggak, nabi itu masih ada. Kita bukan dalam rangka berdebat, tetapi kita sedang membahas 2 ayat ini maksudnya apa. Nah, kalau kita membaca di sini dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Maksudnya apa ini? Nah, kita harus tahu siapa nabi pada masa itu. Seorang nabi bukanlah seorang yang keliling-keliling lalu meramal dan sebagainya. Ya, kamu akan begini-begini, bukan. Tapi seorang nabi pada masa di dalam Alkitab dikatakan ada tugasnya paling tidak ada 2. Yang pertama, dia menjadi juru bicaranya Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan mau dilakukan oleh umatnya. Karena memang pada masa itu belum ada Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Nah, bersyukur kita memiliki Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak menyukai firman, tidak menyukai Alkitab, berarti kita tidak menyukai firman Tuhan. Kalau kita malas membaca Alkitab, berarti kita tidak mempedulikan firman. Nah, sayangnya memang hari-hari ini ada banyak orang yang lebih suka kepada orang-orang yang berkata saya mendengar suara Tuhan, Tuhan saya bernubuat, lalu dapat penglihatan, seolah-olah itulah firman Tuhan, lalu Alkitab bukan firman Tuhan, padahal Alkitab adalah firman Tuhan yang harusnya kita sukai, yang harus kita baca, supaya kita bisa menimbang apakah betul. Sebab semua orang bisa datang atas nama Tuhan, semua orang bisa menyampaikan nubuatan, semua orang bisa menyampaikan penglihatan, semua orang bisa berbicara, Tuhan bicara kepada saya. Tapi apakah standarnya? Apakah karena dia terkenal? Apakah dia kelihatan top? Apakah karena dia kelihatan dekat dengan Tuhan? Alkitab diberikan kepada kita bukan kebetulan, tetapi sebagai standar supaya kita bisa menguji apakah betul yang disampaikan itu firman Tuhan. Apakah betul yang dilihat itu firman Tuhan atau bukan. Nah, sekali lagi balik kembali kepada bahasan kita hari ini. Tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan dan juga yang tidak kalah penting adalah menegur dosa.
Nah, kalau kita belajar bangsa Israel, ada nabi banyak, nabi Elia, nabi Elisa, Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Para nabi ini berbicara menegur dosa umat Tuhan pada masa itu. Jadi kalau ada yang mengaku nabi tetapi tidak pernah menegur dosa, bicara yang baik-baik saja. Kita perlu bertanya apa betul dia nabi. Nah, kemudian kita membaca para nabi pada masa itu lazimnya hidup mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga orang-orang yang ketempatan, orang-orang yang menerima para nabi inilah yang mendukung, yang memberikan pelayanan kepada para nabi itu selama mereka ada di sana. Itu menggenapi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 konteksnya. Di ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, tinggallah bersamanya. Artinya tinggal bersama mereka, apapun yang mereka hidangkan, makanlah itu. Karena pada masa itu memang seperti itu. Nah, sekarang kita mengerti kalau begitu apa artinya menyambut seorang nabi sebagai nabi. Bukan sekedar menyambut seorang nabi. Yesus tidak berkata, barang siapa menyambut seorang nabi, ia menerima upah nabi. Bukan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Artinya menyambut seorang nabi sebagai nabi artinya dia menghormati nabi, dia menyambut seorang nabi dengan apa yang dia dapat lakukan. Karena itu kalau kita membaca apa aplikasinya bagi kita pada zaman ini. Tadi sekali lagi, ada yang percaya nabi masih ada yang percaya nabi sudah tidak ada. Lalu aplikasinya apa? Apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah bahwa bagaimana sikap kita terhadap para pelayan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, kalau kita menyambut mereka sebagai pelayan Tuhan. Jadi bukan sekedar menyambut mereka, jangan salah ya. Jangan salah. Ada banyak orang menyambut seorang pelayan Tuhan, tetapi bukan sebagai pelayan Tuhan. Ya mungkin mereka menyambut seorang pelayan Tuhan karena popularitasnya. Jemaatnya banyak, followernya ada puluhan ribu, ada ratusan ribu bahkan. Maka disambut begitu rupa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain, para pelayan Tuhan yang lainnya? Ya, karena mereka mungkin kurang populer, mungkin saya tidak ikut dompleng ketenaran mereka, saya kurang menghargai mereka. Itu sebabnya ayat 41 dan 42 jangan dipisahkan, karena keduanya berkaitan erat. Nah, menyambut seorang nabi berarti ikut ambil bagian di dalam upahnya. Artinya, kita mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Karena mungkin kita pun tidak bisa melakukan apa-apa yang seperti yang mereka lakukan. Misalnya, Anda tidak bisa pergi melayani di daerah-daerah, tetapi ada orang-orang yang melayani di daerah-daerah. Nah, kita bisa menyokong, kita bisa menyambut mereka, kita bisa menolong mereka. Jadi bukan sekedar karena orang minta transferan, bukan karena minta subscribe dan sebagainya, bukan. Nabi pada masa kini saya yakin, kalau dia betul seorang nabi, dia tidak akan minta subscribe. Kalau nabi itu hidup zaman sekarang. Kenapa? Karena memang mereka diutus oleh Tuhan. Jadi bukan minta-minta didengarkan, tetapi mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau mereka tidak mau mendengarkan, ya memang itu resiko seorang nabi. Nabi Yeremia, umat Israel tidak bertobat. 40 tahun lamanya Nabi Yeremia. Bahkan Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena umat Tuhan mengeraskan hati. Dan mereka tidak minta-minta transferan. Ya, untuk mendukung pelayanan saya, tolong jangan lupa transfer in nomor saya BCA, Mandiri, Bank Panin, Bank Maybank, dan sebagainya. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan, saya sudah katakan jangan pernah dilepaskan, ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, saya sudah katakan tadi jangan dilepaskan. 41-42 ini berkaitan. Artinya menyambut nabi sebagai seorang nabi, menyambut orang benar sebagai orang benar, dan walaupun mereka adalah dikatakan sebagai seorang yang kecil. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, apa artinya kecil? Nah, orang kecil ya maksudnya ada dari bahasa aslinya kata kecil di sini bisa diartikan tiga. Yang pertama adalah kecil karena kecil tubuhnya.
Kita lihat ada Sakius, orang yang pendek, orang yang kecil. Kecil yang kedua mengacu kepada umurnya. Dalam hal ini anak-anak kecil. Tapi apakah konteksnya berbicara tentang anak kecil? Tidak. Konteks Matius pasal 10 adalah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang diutus. Mereka adalah nelayan biasa, mereka pemungut cukai, mereka bukan orang terkenal, mereka bukan orang populer, mereka followernya mungkin tidak banyak. Inilah yang disebut sebagai orang-orang kecil. Dan arti yang ketiga yang sesuai dengan konteksnya adalah kata kecil di sini mengacu kepada minimnya penghargaan. Kata kecil di sini mengacu kepada minimnya pandangan orang tentang orang itu dari segi kedudukan sosialnya. Jadi orang-orang itu, murid-murid pada waktu itu dianggap tidak penting. Murid-murid pada waktu itu dianggap orang-orang biasa. Mereka tidak seperti tokoh-tokoh Farisi dan ahli Taurat yang populer. Mereka bukan rabi-rabi top yang terkenal pada masa itu, tapi mereka hanya orang-orang kecil. Dan inilah yang dimaksud Tuhan Yesus sesuai dengan konteksnya. Artinya, sambutlah seorang nabi sebagai nabi. Sambutlah orang benar sebagai orang benar. Dan sambutlah orang yang kecil. Maksudnya para pelayan-pelayan Tuhan tadi. Walaupun mereka itu mungkin tidak terlalu populer. Mereka mungkin tidak terlalu tenar. Namanya tidak pernah muncul di YouTube. Ya, subscribe aja juga nggak tahu. Ya, punya pulsa saja juga bingung bagaimana harus beli pulsa. Nah, inilah orang-orang yang kepadanya kita memberikan perhatian, kita menyambut, kita menopang pelayanan mereka. Kenapa? Bukan sekedar mereka pelayan Tuhan, tapi pelayan Tuhan yang memang betul-betul pelayan Tuhan. Bukan pelayan Tuhan yang hanya hari Minggu khotbah, Senin sampai Sabtu makan tidur, tidak lakukan apa, bukan. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan yang memang betul-betul memberitakan firman Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang harusnya mendapatkan perhatian, disambut dan ditolong, berikan secangkir air sejuk tadi. Dan inilah yang harus kita pikirkan. Sudah waktunya kita memberikan perhatian kepada perkataan Yesus ini. Kita mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup sebagai hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan tetapi hidupnya enggak jadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhannya cuman ya sekedar khotbah-khotbah saja, tetapi dia tidak hidup sebagai hamba Tuhan. Dia tidak pernah peduli dengan umat, tidak pernah menegur dosa, tidak pernah melakukan tugasnya, hanya jalan-jalan, keliling-keliling, dan sibuk entah apa yang dikerjakan. Tetapi mari kita belajar mendukung pelayanan hamba Tuhan yang kecil dan tidak berarti bagi dunia. Mungkin memang namanya mungkin tidak pernah terdengar di telinga kita. Mereka yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman. Mereka yang untuk makan saja susah. Mereka yang untuk beli pulsa saja tidak bisa. Mereka tidak tahu apa namanya YouTube, apalagi minta-minta transferan. Sekarang ini banyak hamba Tuhan beredar-edar di YouTube, selalu satu minta subscribe, minta like, minta komen, minta share, nyalakan lonceng. Yang kedua, yang terakhir juga jangan lupa transfer. Kenapa harus begitu? Kalau memang kita yakin Tuhan yang memanggil kita untuk melayani, mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi biarlah bagi kita yang menjadi hamba Tuhan, siapapun kita, mungkin Anda di tempat-tempat terpencil, tidak usah kecil hati, terus maju untuk Tuhan. Tuhan yang sediakan upah yang besar bagi kita. Jangan putus asa. Dan bagi kita yang mungkin bukan termasuk dalam kategori pelayan Tuhan, mari kita belajar mendukung pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan para hamba Tuhan ini. Ya, bukan hamba-hamba yang sudah top, yang sudah hebat, yang sudah terlalu banyak. Ya, bukan karena popularitasnya. Mari kita menerima dan menyambut nabi sebagai nabi, menyambut pelayan Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian apapun yang kita kerjakan hari ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini firman-Mu sangat-sangat jelas menolong kami untuk kami peduli dengan para pelayan-Mu. Bukan karena popularitas, bukan karena kehebatan, ketenaran mereka, tetapi Tuhan,
Ajarkan kami untuk menerima pelayan Tuhan dan menghargai mereka, menyambut mereka dengan apa yang kami bisa, dengan daya, dengan waktu, dengan harta, dengan apapun yang kami bisa lakukan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih. Ajarkan kami mengambil bagian dalam lingkup tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing, bahkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok hari kita masuk dalam Matius pasal 11. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.